kita udah sign kontrak dengan pekerjaan apapun itu yang sudah kita terima, ya harus dijalankan lah. Jadi itu kesalahan saya satu dulu sekitar tahun 2012. Tiba-tiba ada panggilan ke saya itu dari Kalimantan, ya dengan gaji lebih menjanjikan kan gitu kan. Padahal saya udah sign kontrak di PT yang satu. Nah di situ, jadi tanpa merasa bersalah pada saat itu, saya langsung berangkat aja ke Kalimantan karena tiket saya pun udah di booking dari sana kan. Sampai Kalimantan saya tidak ada kabar ya. PT yang mau ke apa ini kan kocar kacir lah karena mana semua ya. Kalau betul-betul ya saya minta maaf pada saat itu ke PT itu benar-benar saya salah ya. Jadi sebagai tenaga kerja profesional itu saya salah. Oke, jadi untuk rekan yang lain jangan dicontoh yang itu ya. Itulah, jadi saya sampai di Kalimantan dengan iming-iming yang lebih bagus tadi. Sampai yang kesana saya tolak, yang mula-mula di Kalimantan itu ya cukup menjanjikan lah, cukup menjanjikan, di mana pada saat itu kebetulan bos ini pun teman saya ya, teman saya. Jadi yang pemikiran saya pada saat itu, kalau PT ini maju, saya itu di situ jadi apa? Itu aja tantangan saya pada saat itu. Kalau PT yang saya tumpangin ini punya teman saya ini bangkit, maka saya di situ bisa jadi apa? Itu dalam mimpi saya ini. Ternyata saya berjalan itu udah 3 bulan ya. Ternyata stucknya itu nggak cuma jalan di tempat. Ibaratnya kalau dibilang manajemen PT ini gagal. Jadi saya merasa, aduh, mana saya kerjaan yang pasti saya lepas, malah saya pilih ini ternyata belum pada jalurnya gitu ya, belum di situ rezeki saya. Jadi bisa dibilang saya tuh di Kalimantan itu 3 bulan itu nol besar, hanya kesana kemari ikut si bos ini, nol besar lah. Jadi sangat mengecewakan lah. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Medan. Ya biarpun sangat berat, ya kawan saya itu pun merasa bersalah juga ya. Ya sebelum makin dalam saya balik ke Medan gitulah. Akhirnya saya kembali ke Medan. Jadi sampai di Medan, saya langsung calling lagi sama teman-teman. Langsung ada lagi sambutan dari kawan saya pertama yang manggil saya ke Pulau Jawa. Dipanggil lagi saya ke Cilegon, dan di sana ada pekerjaannya ya kayak dia punya borongan gitulah. Oke, saya pada saat itu tidak pernah memilih-milih kerja di bidang apapun itu. Yang intinya pada saat itu saya target itu harus tercapai secepat mungkin, ya kan? Jadi saya langsung berangkat dari Cilegon, sampai sana langsung proses. Kira-kira 2 hari kemudian kami udah langsung kejar target lah, udah langsung kerja. Jadi kami dapat borongan itu fabrikasi kayak apa ya, ya besi untuk high beam segala macam lah. Jadi fabrikasi untuk keperluan boiler itu lumayan besar nih. Cuman ya kita itu namanya borongan ya, aduh nggak tahu pagi nggak tahu siang lah supaya dapat tonasenya kan gitu kan. Di situ termasuk kerja ya bisa dibilang membabi buta lah, karena sistemnya kan tonase, semakin banyak
ton yang kita kerjakan, ya semakin ada hasil gitu. Jadi itu berjalan sekitar 2 bulan atau 3 bulan ya. Itu pun teman saya tuh yang borong itu nyerah juga. Karena apa? Tidak sesuai kontrak lah yang dikerjakan itu. Jadi waktu diterimanya pekerjaan itu rata-rata satu item pabrikasi kita itu paling ringan itu sekitar ya 500 kilo sampai 2 ton setengah. Jadi kalau kita perkirakan kan, kalau semakin besar tonase yang kita kerjakan itu semakin memungkinkan hasil yang kita dapat. Ternyata setelah kita jalani gitu ya kalau teman saya itu merasa kecewa. Karena apa? Setiap datang gambar segini tebal ini drawingnya, kami cek di dalamnya tuh yang paling berat sepulnya itu cuman 300-an kilo lebih, tidak ada yang mencapai 1 tonan. Bayangkan, kalau yang paling berat aja 300-an kilo, gimana yang kecilnya yang nyampe 50 kilo pun ada. Jadi di situ kita kewalahannya dengan dia itu punya karyawan berapa kami kemarin itu ya, sekitar 7 orang. Rata-rata 1 orang itu, karena semua kan udah, kalau 7 orang dia istilahnya supervisornya, dengan mandor, dengan skill, dengan kernet 3 orang, total itu 7 orang. Itu bukan dikit gajinya. Kayak saya pribadi aja pada saat itu kalau saya tuh kerja itu 1 jam dihitung dia udah sekitar 18.000 1 jam. Untuk 7 jam aja, untuk 7 jam kerja saya aja udah sekitar berapa itu, di atas 100 lah. Itu saya, belum yang lain. Jadi kalau tonase kita nggak dapat, ya hancur pemborongnya. Memang betul. Jadi berjalan kita tuh hampir 3 bulan, pemborong itu udah nggak kuat ya, karena dari segi biaya pengeluaran dengan pemasukan itu udah nggak sama. Akhirnya kita stop, dan di saat stop itu saya pun ya pada saat itu sih nggak bingung, karena pada saat itu di daerah Cilegon itu sangat banyak proyek ya. Ada pas pula situ proyek ya, mega proyek lah di situ ya. Dia ada Krakatau Posko. Jadi saya calling teman yang ada di situ. Kebetulan pas ada lowongan untuk mandor ya. Padahal saya tuh belum pernah mandor loh. Cuma semi mandor saya udah pernah di Sulawesi ya. Jadi saya kira dengan skill yang saya punya, saya mampulah gitu ya. Akhirnya saya masukkan lamaran saya di PT itu, dan di interview, dites, dan lolos gitu ya. Jadi lolos, dan saya ditempatkan lah di bagian pada saat itu untuk pulling kabel. Bagi saya mengerjakannya saya pernah, tapi untuk jadi mandornya itu pun saya agak terkejut juga ya. Ya karena bukan bidang saya pada saat itu ya. Bidang saya itu kan bidang konstruksinya. Jadi gitu dikasih jabatan sebagai pulling kabel, ya agak terkejut juga. Tapi namanya tantangan itu tidak boleh kita tolak. Kita harus mampulah. Apalagi orang Batak itu semua bisa, apapun bisa aja, nanti belajar di dalam. Oke, akhirnya saya kerja itu
betul-betul momennya pas tahun 2013 itu ya. 2013 awal lah. Sebenarnya saya tuh masuk di situ 2012. 2012 kalau nggak salah Desember juga. Jadi cuman kita tuh udah fixnya itu kerjanya itu enggak lah. Saya mulai kerja di PT Korea itu 2012 sekitar bulan Agustus, bulan Agustus ya, langsung baik. Dan ternyata itu betul-betul memang disitulah kalau dibilang tantangan baru, tapi posisi yang paling top markoto ya. Itulah posisi yang paling saya nikmati di 2012 itu sampai 2013 itu kemarin itu saya 1 tahun pas lah kerjanya itu. Jadi singkat kata saya kerja di situ makin di samping saya naik pangkat ya, saya juga menjabat posisi baru gitu ya. Itu benar-benar istimewa. Puncak dari, bukan puncak, cuma awal dari karir saya di situ ya, hingga habis kontrak saya tuh 2013 bulan Desember juga tuh, 2013 Desember itu saya habis kontrak pulang ke Medan. Alhamdulillah di 2013 itu saya sudah mulai bangun rumah lah, tapi milik sendiri gitulah istilahnya. Jadi selama saya kerja di situ sekitar bulan Agustus itu udah mulailah dibangun hingga selesai. Ya itu enggak, ya duitnya tuh loh bukan gampang gitu ya, makanya agak lama, tukangnya bolak-balik berhenti. Ada duitnya kerjakan, nanti habis duitnya istirahat dulu. Makanya dari Agustus Desember baru selesai 2013 rumah saya itu, padahal gubuk kecil ya, tapi selesailah. Jadi mulai 2014 awal dari tahun baru 2014 kami udah nggak ngontrak lagi lah, nggak nyewa rumah. Jadi kita udah punya gubuk sendiri, gubuk ke istanaku. Yang penting kan terlindung dari panas dan hujan gitu. Di 2014 itu saya langsung lamar kerja lagi, ada PT Korea juga ya. Jadi PT Korea status itu kalau masuk kita itu jadi karyawan. Saya masukkan CV saya, baru saya masukkan malam, pagi saya udah langsung ditelepon, bisa interview. Langsung saya terbang lagi ke Jakarta. Itu memang dari tahun 2010 itu, sejak saya mengadakan spiritual permohonan maaf yang sama orang tua itu, bisa dibilang semua gampang lah gitu. Jadi dalam hidup kita ya, biarpun kita itu nggak langsung jadi orang senang, cuman kemauan kita itu loh, kita melamar ini langsung terima, kita ini langsung ada. Jadi itu benar-benar momen kebangkitan dari proses mohon maaf itu loh. Jadi makanya aku bilang, kalau dalam kehidupan teman yang lain ada perasaan seperti yang saya rasakan, makanya ini video ini saya buat ya untuk berbagi itu. Pasti setiap manusia
punya perjalanan hidup yang mirip-mirip gitu ya. Jadi makanya kita buat video ini supaya bisa sharing dengan yang lain, siapa tahu bermanfaat ya. Itu intinya kenapa kita buat rekaman seperti ini. Jadi ilmu yang kita punya itu jangan mati di kita gitu ya. Kalau bisa dinikmati orang banyak. Itulah intinya GT Crown ini membuat video ini. Oke.